Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasih Keselamatan Berlayar Kasop Kelas 1 Palembang, Kapten Bintarto, untuk menanyakan lebih lanjut terkait peristiwa tongkang yang menabrak dermaga 7 Ulu Palembang pada Selasa kemarin. Selamat sore, Bapak Bintarto, apa kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, Pak, peristiwa tongkang yang menabrak dermaga 7 Ulu kemarin, Pak. Untuk evaluasi proses pengangkutan batubara di Sungai Musi oleh Kasop sendiri seperti apa, Pak? Jadi dengan kejadian kemarin pagi, Mbak ya. Jadi bukan kemarin sore, jadi kemarin pagi itu tepatnya jam 6.50 kurang lebih. Jadi memang betul ada kejadian kapal Takbut Karya Pasifik 2208 dengan tongkang Pacific Star 8001 itu telah menyenggol jadi dermaga dari BPTD dan dermaga Kapiten dan Rumah Apung serta kapal-kapal tradisional yang ada di 7 Hulu tersebut, itu Mbak. Baik, Pak. Nah, untuk kegiatan pengapalan batu bara dengan kejadian tersebut itu dari kejadian sampai dengan hari ini itu tidak ada gangguan sama sekali, Mbak. Karena kapal yang mengalami kejadian tersebut langsung kami evakuasi menuju tempat berlabuh dalam rangka untuk alur pelayaran agar tidak terganggu itu, Mbak. Baik, Pak, kita lanjut dari pembicaraan awal tadi, Pak. Sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kecelakaan nih, Pak, yang menyebabkan banyak ataupun beberapa Halo. Baik, Pak, seperti yang kita ketahui, Pak, peristiwa tongkang yang menabrak dermaga 7 Ulu kemarin, Pak, untuk evaluasi proses pengangkutan batu bara sendiri, Pak. Dan juga adakah aturan yang telah ditetapkan dari pihak Kasop sendiri, Pak, di jalur Sungai Musi itu, Pak? Jadi untuk aturan di alur Sungai Musi tentang alurnya itu diatur oleh pemerintah daerah. Jadi yang mengatur untuk alurnya itu bukan dari KSOP. Jadi pemerintah daerah sudah menetapkan bahwa kapal-kapal yang lewat di situ itu kapal-kapal khususnya tongkang itu hanya dengan ukuran 300 feet. Itu maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Dan juga kapal-kapal yang akan ngolong, jadi bahasa kita itu untuk melewati di bawah jembatan itu kan ngolong. Itu hanya diizinkan pada siang hari, jadi pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi lebih dari itu tidak diizinkan. Dan aturan-aturan tersebut itu yang mengatur itu atau yang memberikan surat edaran tentang aturan tersebut itu dari pemerintah daerah provinsi ya, atau pemerintah daerah wali kota, maaf, dari wali kota Palembang itu yang mengatur. Mungkin itu untuk alurnya, Mbak. Baik, Pak, ini juga masih dalam nuansa tahun baru, Pak. Dengan peristiwa tersebut, apakah Sungai Musi masih layak untuk dilalui tongkang, Pak? Masih sangat layak, Pak. Jadi dengan kejadian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi untuk trafik alur pelayaran di Sungai Musi tersebut, Pak. Lalu, Pak, untuk tugboat tersebut sendiri, Pak, apakah over kapasitas muatan, Pak, sehingga tugboat tersebut bisa menabrak dermaga 7 Ulu, Pak? Begini, Mbak, jadi bisa saya jelaskan. Memang ada rumor yang menyampaikan bahwa kapal tongkang tersebut melakukan pemuatan over capacity. Nah, jadi kami bisa jelaskan begini, Mbak.
Tongkang itu sebelum kami keluarkan surat persetujuan belayar atau surat persetujuan olah gerak, jadi kapal khususnya yang melakukan pemuatan batu bara itu dilakukan survei, jadi oleh surveyor independen. Di sini yang melakukan survei adalah dari Skovindo, itu. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa tongkang yang mengalami kecelakaan pada hari Selasa pagi itu kita pastikan tongkang tersebut tidak over capacity, Pak. Baik, berarti itu hanyalah humor semata ya Pak ya? Ya, Lalu betul. Pak, jika kita lihat dari kondisi dermaga yang mengalami kerusakan parah Pak, apakah nanti akan dilakukan pencabutan izin Pak? Jadi begini, Mbak. Itu dermaga yang tertabrak memang terjadi kerusakan. Cuma kerusakan yang terjadi tidak seperti apa yang tersebar di media elektronik gitu atau di media sosial. Jadi itu hanya ada sedikit beberapa kaca. Jadi dermaga tersebut kan itu ada hiasan yang dari kaca dan frame-frame yang terbuat dari aluminium, dan kerusakannya pun tidak terlalu parah gitu. Dan dari pihak yang menabrak kami sudah menghubungin bahwa dari pihak yang menabrak itu akan bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, mengenai sanksi terhadap yang menabrak, tentu kami akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Nanti dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan itu akan kami ketahui apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh kapal yang menabrak tersebut. Tentu setelah diketahui, setelah pasti memang ada kesalahan, kami pasti akan memberikan sanksi terhadap kapalnya, operatornya, dan juga terhadap kru kapalnya, Mbak. Tetapi hal ini tidak bisa kami putuskan sekarang karena kami masih melakukan penyidikan dan penyelidikan, Mbak. Mungkin seperti itu, Mbak. Lalu Pak, untuk waktu proses penyelidikannya itu berapa lama Pak diperlukan? Nah, jadi pada hari ini kami baru melakukan proses untuk melakukan pemanggilan untuk dilakukan PAPP. Jadi untuk dilakukan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Nah, jadi setelah nanti kami lakukan PAPP itu, PAPP tersebut nanti akan kami kirim ke pusat. Nanti dari pusat itu akan dipelajari lebih lanjut. Jadi untuk selanjutnya dari hasil penilaian dari pusat, apakah perlu untuk dilanjutkan sampai ke pengadilan atau tidak. Nah, jadi kami sendiri tidak bisa memastikan kapan itu akan selesai, itu Mbak. Baik Pak, belajar dari kejadian ini Pak, apakah ada upaya pencegahan atau regulasi yang dapat diperkuat Pak untuk menghindari insiden serupa di masa depan Pak? Sudah pasti. Nah, jadi setelah kejadian tersebut kami pun langsung melaksanakan rapat intern. Nah, dari pihak operator kapal pun kami juga panggil itu. Nah, jadi kami pelajarin itu. Nah, dari hasil rapat intern itu untuk sementara. Nah, jadi untuk sementara itu diketahui bahwa terjadi kecelakaan tersebut itu ada beberapa hal yang menyebabkannya. Nah, jadi diantaranya memang ada faktor dari manusia atau dari human error. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di Palembang ini itu selain kapal-kapal
perizinan, mohon maaf, jadi sertifikat atau dokumennya dikeluarkan dari KSOP atau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi di Palembang ini banyak kapal-kapal yang dokumennya itu dikeluarkan oleh BPTD atau yang sering kita sebut adalah kapal-kapal pedalaman. Nah, jadi kejadian kemarin hari Selasa itu disebabkan itu karena pada saat kapal Takbut Karya Pasifik melewati jembatan 6 atau mendekati 7 Ulu, terdapat kapal tradisional yang mati mesin. Nah, karena ada di depannya ada kapal yang mati mesin, nah jadi Takbut Karya Pasifik itu segera melakukan olah gerak. Nah, jadi olah gerak ini kan olah gerak yang tiba-tiba. Jadi olah gerak yang tiba-tiba tersebut itu mengakibatkan salah satu towing. Nah, towing itu adalah tali yang untuk menarik tongkang itu putus. Nah, dari towing yang putus tersebut itu mengakibatkan tongkang tidak terkendali. Tetapi nakoda kapal itu berusaha untuk tetap mengendalikan agar kapal tidak membentur jembatan Ampera dengan cara berlabuh jangkar. Nah, setelah berlabuh jangkar, kapal juga tidak jangkar tidak mampu untuk menahan karena memang arus itu cukup kuat. Nah, sehingga kapal tersebut membentur dermaga BPTD, dermaga Kapitan, rumah apung, dan infonya ada satu kapal pedalaman yang ikut kesenggol. Nah, jadi dari kejadian tersebut itu kami langsung ke lokasi. Jadi kami langsung ambil tindakan. Jadi kapal yang mengalami kecelakaan langsung kami evakuasi. Jadi bahkan kemarin ada sedikit rumor yang menyampaikan bahwa kapal melarikan diri. Nah, di sini saya tegaskan bahwa kapal yang menabrak itu tidak melarikan diri, tetapi kami lakukan pengamanan dan kami evakuasi ke tempat berlabuh agar alur di pelayaran khususnya di 7 Ulu di dekat jembatan Ampera itu tidak terganggu dengan kapal kapal tersebut yang mengalami kecelakaan. Itu, Mbak. Baik Pak, dari penjelasan tadi untuk alur jalan tongkang seperti apa Kak menurut tanggapan dari Kasop menanggapinya Pak? Bagaimana Mbak? Mohon diulang. Dari penjelasan tadi Pak, untuk alurnya tadi Pak, untuk alur jalan tongkang seperti apa dari tanggapan Kasop sendiri Pak? Untuk alur jalan tongkang, nah jadi tidak ada perbedaan. Jadi antara jalur kapal tongkang, jalur kapal yang lain, itu semuanya sama Mbak. Jadi tidak ada kita khususkan, oh ini jalur untuk tongkang, ini jalur untuk kapal pedalaman, itu tidak ada. Jadi memang alur pelayaran yang ada di 7 Ulu atau di Sungai Musi itu alur pelayaran untuk semua kapal itu, Mbak. Baik Pak, terakhir untuk harapan dan himbauan dengan peristiwa seperti ini Pak, bisa disampaikan untuk pemirsa PAL TV? Ya. Jadi kita mengharapkan kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi. Jadi dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, dengan BPTD, dengan kapal operator-operator kapal. Kami akan mengadakan rapat. Jadi dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang keselamatan berlayar. Nah, jadi memang
kita ketahui lah, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar di alur Sungai Musi tersebut, Mbak. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya Kapten Bintarto, Kasih Keselamat Berlayar Kasop kelas 1 Palembang. Dan semoga kasus ini tidak terulang lagi ya Pak, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore Pak.